alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum salih wassalihah Gamaskul, sahabat Gamaskul. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salih wassalihah. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Ya, di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan, Allah hadirkan satu malam yang pahalanya lebih dari 1000 bulan, nilainya lebih dari 1000 bulan. Malam apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Lailatul Qadar adalah malam yang Allah tetapkan bagi umat Islam. Ada dua pengertian tentang Lailatul Qadar ini. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah suatu malam, yakni waktu yang ditetapkan padanya takdir tahunan. Kedua makna ini adalah maksud dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah waktu penetapan takdir sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ini ada di surat Ad-Dukhan ayat 4. Dan Qatadah berkata, yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar ditetapkan sebagai malam takdir tahunan. Salih wassalihah, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Iya, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini sudah malam keberapa salih wassalihah? Ketika 10 malam terakhir, yuk kita bersiap-siap untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita harus bersemangat,
kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari tersebut. Dan terjadinya Lailatul Qadar biasanya terjadi di malam-malam ganjil, lebih memungkinkan dibandingkan di malam-malam yang genap. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kapan tanggal pastinya terjadi Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, karena ketika kita sudah mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar, misalnya besok nih malam ke-21, wah kita benar-benar harus bersemangat. Tapi besok malamnya kita biasa lagi, kita melempem lagi ibadahnya. Jadi tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu datang. Agar kita ibadahnya semangat terus, on terus, enggak melempem, tidak melemah, malah semakin bertambah usahanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan 40-an pendapat nih, ada 40-an pendapat tentang Lailatul Qadar. Nah, pendapat ulama masalah ini yakni masalah malam Lailatul Qadar. Namun, pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Ini ada di kitab namanya Kitab Fathul Bari ya. Kalau ayah dan mamah punya kitabnya, coba nanti dilihat. Nah, mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27 atau juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25. Jadi tidak ada yang tahu salihah kapan tepatnya Lailatul Qadar itu tiba ya. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Nah, kencangkan ikat pinggang kalian ya pada malam-malam yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar adalah agar orang-orang bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggal pastinya. Justru nanti malah orang-orang bermalas-malasan ya. Kemudian apa sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam itu berlalu. Jadi Lailatul Qadar dulu salihah baru terlihat tanda-tandanya telah terjadi atau belum ya. Di antara yang menjadi dalil perkataan beliau di atas adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Jadi suasananya redup, suasananya adem, Masya Allah. Nanti kalian perhatikan ya pada malam keberapa itu terjadi. Kemudian dari Ibnu Abbas, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Masya Allah, salihah, itu adalah tanda-tanda telah terjadinya malam Lailatul Qadar. Kita bisa melihat di pada pagi harinya. Oke, kemudian kita harus bersemangat terus untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Jika bulan Ramadan ada 30 hari, maka kalau menghitung 9 malam yang tersisa, maka dimulai dari malam ke-22. Jika 7 malam yang tersisa, maka malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-24.
Sedangkan 5 malam yang tersisa berarti Lailatul Qadar pada malam ke-26 dan seterusnya. Salih wassalihah, sahabat Gama School, semoga Allah memudahkan kita bersemangat dalam ibadah di akhir-akhir Ramadan, dan semoga kita termasuk di antara hamba yang mendapat malam yang penuh kemuliaan ini. Ilahuna, semangat terus salih wassalihah, sahabat Gama School. Dari studio Gama School, Ustazah Yuni ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.